Kita akan lanjut ke program kedua, yakni Tahsinul Quran. Materi kita hari ini insyaallah di surat Al-Asr. Lanjutan kemarin surat Al-Humazah. Masih 20 menit. Surat Al-Asr artinya waktu, termasuk golongan surat Makkiyah, turun di Makkatul Mukarramah dan sekitarnya. Wahia, dan dia salasu ayatin, terdiri dari 3 ayat. Salasu, 3 ayatin, 3 ayat. Jadi ayat itu punya arti. Ayat itu artinya tanda. Inna fi dzalika la ayat la inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi ayat itu artinya tanda. Berarti ayat pertama maksudnya tanda 1, tanda 2 dan seterusnya. Itu makna daripada ayat. Kalau juz itu juga bahasa Arab, artinya bagian. 30 juz berarti 30 bagian. Karena di Quran sudah jelas. Kalau ada tanda hitam paling atas, itu artinya sudah selesai di juz sebelumnya. Umpamanya di Quran Tian ada tanda warna hitam. Berarti ini masuk ke dalam juz 2. Saya puluh. Banyak ciri yang menandakan bahwa itu adalah juz. Di samping tertulis di sini adalah juz 2-nya. Kemudian kita lihat di kalimat pertama saya puluh berarti juz 2. Dan biasanya dikasih warna gelap, sehingga orang tidak akan bingung. Dan di penghujung juz 1 ada tulisan di sini, ada tulisannya di penghujung ayat juz 1-nya ada tulisan juz, berarti sudah tuntas 1 juz. Juz artinya bagian, ajazaul jismi, bagian-bagian tubuh badan. 30 juz berarti 30 bagian. Surat Al-Asr ini adalah surat yang terpendek dari sekian isi surat dalam Al-Qur'anul Karim. Maka yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran urutan kedua. Yang terpendek adalah surat Al-Asr, surat Al-Kautsar sama surat Al-Asr. Yang ulang, surat terpanjang dalam Al-Quran 30 juz sampai hari kiamat pun itulah surat yang terpanjang. Ya, surat Al-Baqarah. Jadi hampir masuk ke juz 3 di sana. Ya, menghampiri 3 juz. Untuk begitu panjangnya surat Al-Baqarah. Kalau surat cinta enggak panjang. Mungkin hanya halaman depan aja. Belum lagi surat-surat yang lain. Maka yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah. Yang terpanjang kedua surat Ali Imran. Yang terpendek pertama adalah surat Al-Kautsar. Baru yang terpendek kedua adalah surat Al-Asr. Bagaimana dengan surat Al-Ikhlas? Memang dia pendek, tapi ayatnya 4. Ayatnya 4. Sedangkan surat Al-Asr ini dia pendek dan ayatnya hanya terdiri dari 3 ayat. Kita akan simak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rohnya niki roh tafkhim, rohnya tebal. Maka setelah kita matikan huruf shad, sedikit terangkat bibir bawah supaya rohnya kelihatan tebal. Ya, nanti karena memang rohnya tafkhim, rohnya tebal. Belum bisa perhatikan di depan wal 'asr.
wal asr. Setelah as, ya munculkan rohnya, roh tebal. Wal asr. Bukan wal asr. Kalau wal asr berarti sodnya hidup. Intinya dua-duanya mati. Sod mati, rohnya mati. Cuman rohnya jadi tebal. Alasannya karena sebelum roh mati ada huruf sod, sukun, dan sebelum huruf sod sukun ada huruf ain yang berbaris fathah. Sehingga dia harus tebal. Wal asr. Wal asr. 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 Innal insana lafi khusr. Sama tafkhimnya, lafi khusr. Khusr. Asr. Khusr. Coba tunggu. Asr. Khusr. Asr. Khusr. Asr betul. Asr. Iya, lanjut. Hanya dua kata. Asr, khusr itu aja. Terus. Cepat. Lanjut. Spontan. Lanjut. Langsung. Mami Nata, langsung digabungkan Mami Nata. Asr khusr. Asr khusr. Ya. 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 Terus. Mami belum. Dua kalimat. Khusr. Terus. Ya. Terus. Pakai shot. Asr, khusr. Bisa disimak dulu? Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Huruf qalqalah dan bertasydid. Maka teknisnya haqqa. Seolah-olah hilang bujulu sejenak baru muncul kembali qafnya. Haqqa. Haqqa. Benar-benar dikeraskan. Haqqa. Jadi ketika pelunggu membaca surat ini, maka wakafnya di watawa yang pertama, watawa saubil haqq. Kita ulang lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Watawasaw yang kedua itu nggak ada lamnya yang mati, berbeda sama yang pertama. Watawasaw bil, ada bilnya.
Karena ada santri yang baca watawa sobil sobri. Sobil padahal sobis sobri. Ini sebagai ilmu bahwa sudah kita aplikasikan bahwa bil yang pertama adalah idhar qamariyah, bil yang kedua adalah idgham syamsiyah. Itu ya. Jadi yang pertama itu watawasau bil, ada alif lamnya, ada lam ta'rifnya. Masuk dalam idhar qamariyah yang kita sampaikan tadi. Yang kedua itu masuk dalam lam ta'rif dalam idgham syamsiyah. Tidak dibaca lam yang mati itu langsung bis sabr. Kita ulang. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang jelas, yang tahu ada 3 watawa dalam Al-Quran. Watawasau bil haqq, saling menasihat dalam kebenaran. Watawasau bil sabr, saling menasihat dalam kesabaran. Dan watawasau bil marhamah, saling nasihat dalam kasih sayang. Marhamah bisa dibuka di surat Al-Lail ya? Iya. Bukan, surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Wa tawassaw bil marhamah. Dari kata marhamah. Al-marhum, marhamah. Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran, saling nasihat, menasihati dalam kesabaran, serta saling nasihat, menasihati dalam kasih sayang. Jadi nanti ketika pelunggu membaca surat ini, maka wakaf yang hasan, yang baik adalah berhenti di watawa yang pertama, watawasau bil haqq. Nanti balinya watawa yang pertama sampai di akhir ayat, watawasau bis sabr. Karena di situ ada wakaf lah. Cuma dengan orang memahami makna kalimat demi kalimat, dia tidak sembarangan wakaf. Ya, kalau orang sudah paham makna daripada ayat demi ayat, maka beliau akan benar hati-hati terhadap wakaf ibtidanya ini. Karena ada juga namanya wakaf qabih. Wakaf qabih itu wakafnya jelek, justru semakin Allah murka kepada kita. Jadi hukumnya haram. Seperti laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir. Jadi kita wakafnya innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir. Itu haram wakafnya kalau kita wakaf di situ. Jadi justru kita berdosa. Maka ya, tapi kan bagi yang belum paham ya, maka perlunya kita belajar ini. Kecuali faqiru innallaha faqir, wakaf qabih. Tapi kalau wakaf hasan, wakafnya baik, innallaha faqiru wa nahnu awniya. Di situ wakafnya ada di juz 3. Jadi makanya dengan orang memahami makna setiap perkata, apalagi kan ada Al-Quran perkata itu, sehingga kita gampang memahaminya. Maka orang akan hati-hati untuk di mana wakafnya, di mana ibtidanya. Wakaf artinya berhenti, ibtida artinya memulai kembali. Itu aja semami. Tinggal 3 ayat akan ditutup oleh Pak Heso ya. Silakan Mami Syahrul, tafadhol. Tanya dulu. Di mana yang wakaf di bil haq niki dan
mana lebih afdal disambung apa diputus? Apabila kita Maunya disambung sampai bisabr. harus disambung. Ya kalau pelunggu nafasnya ada darah-darah Haji Muammar, silakan nih. Jadi kalau pelunggu punya silsilah sama Haji Muammar yang nafasnya panjang, Haji Mukmin Ainul Mubarak, Haji Darwin Hasibuan, silakan pelunggu monggo habiskan sampai watawa sobisab. Kalau mampu. Tapi kalau pelunggu nafasnya seperti mungkin karena sudah jarang olahraga, nafas kita jadi pendek. Iya, atau mungkin pelunggu jadi guru ngaji mengajarkan anak-anak TK, anak-anak SD, jangan ikuti nafasnya guru. Ikuti nafasnya santri itu. Artinya ketika seorang guru ngaji menerapkan ayat ini, maka harus memberikan nanti wakufnya di sini ya, nanti baliknya di sini ya. Kita sesuaikan dengan nafas santrinya. Tapi kalau nafasnya pelunggu panjang, silakan sampai habis. Watawa sobis sober. Cuman ini kan istilahnya antisipasi. Kalau nafas kita agak pendek, ya maka wakafnya watawa sobil haqq. Nah, kalau ukuran imam kita kan nggak mungkin lah nafasnya pendek sampai berhenti watawa sob, ya kan? Gitu. Beliau kan panjang nafasnya, cuman kenapa harus berhenti di situ? Padahal ada itu kan masih ada tanda tanya, ada kelanjutannya. Nasihat dalam hal apa dulu tuh? Berarti nasihat dalam hal kebenaran, itu kan? Itu aja sih. Kalau Ustadz baca jadi satu ya? Tiang wakafnya di yang pertama. Kalau di WhatsApp Bisa juga kita bisa praktekkan sekarang. Sekarang kita praktekkan baca yang pertama wakaf dulu. Bismillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama. Yang kedua, kita masuk sampai ayat terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, hampirlah. Kuncinya kembali kepada YBS yang bersangkutan. Ya. Mau baca, mau berhenti wa tawassaw bil haqq atau mau habiskan. Baca apa kuat ya? Karena nafasnya bagus dia. Coba belum. Jadi 2 kali pertama wakaf, kali kedua wasol. Yang penting ada niat, pasti ada jalan. Sadaqallah. Al-Fatihah. Semoga kita tetap sehat walafiat, melanjutkan di hari-hari berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kopi pahit yang diminum, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.